Semuanya intinya adalah masalah menembak dan itu ditolak mentah-mentah oleh si Ricky. Pak, benar nggak? Tapi sampai di situ Ricky ini sudah mengetahui bahwa ada rencana pembunuhan. Itu kan ucapan. Belum ada persiapan. Apakah seseorang orang seperti kita lah misalnya mendengar ada ucapan marah, kemudian ini jenderal loh. Jenderal, apakah mungkin di rumah dinas? Apakah mungkin di rumah itu akan dilakukan? Kalau toh iya. Kapan dia terjadinya nggak tahu. Oleh karena itu di dalam pikiran belum tentu juga. Bisa jadi diklarifikasi dulu dong. Itu dalam pikiran dia. Mungkin di pikiran kita juga akan seperti itu. Pak, benar nggak Ricky menyaksikan Yosua Bu Putri saat minta Yosua resign dengan adanya pelecehan seksual itu? Kenapa? Apa? Menyaksikan Ricky Putri minta Yosua resign. Ricky minta Joshua? Enggak, menyaksikan Putri minta Yosua. Oh enggak pernah tahu. Nggak melihat. Itu disebut di eksepsinya. Oh, Silakan. ya itu artinya hal masing-masing ya. Kita fokus dan kita tidak tahu urusan Putri atau Sambo. Ini yang kita tahu, apa yang kita perjuangkan, apa yang menjadi kepentingan hukum dari saudara Ricky. Pak, itu kan dalam satu rangkaian ya Pak, di saat Ferdy Sambo menceritakan ke Ricky istrinya itu dilecehkan, Ya. lalu terus akhirnya Ricky diminta mau bisa nembak Ya. Sambo, Ya. kedua, dan apakah Ricky akhirnya karena nggak mau nggak backup aja deh. Itu kan satu rangkaian yang Ya, satu rangkaian. sudah ada gambaran Ricky tahu bahwa ada rencana yang dilakukan Sambo dan Iya. dia punya kesempatan untuk menyampaikan. Oh, itu kan tafsir gitu ya. Tidak bisa. Apalagi hanya pada saat itu, tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi berpikir. Apakah mungkin seorang yang sedang dianggap pada waktu itu kan menangis, Sambo, karena dia merasa. Tapi Ricky kan tidak tahu sejauh itu. Pasti di mata dia Joshua harus diklarifikasi dong, ya kan? Dan dia di mana mau melakukan itu belum tahu juga. Di mana tempat? Oleh karena itu tidak sesederhana itu. Kalau semua aku seperti itu, betapa bahayanya orang yang dalam keadaan yang tidak dia ketahui kemudian dijadikan tersangka. Padahal dia hanya menyaksikan dan diminta bantuan, dia menolak. Bagaimana hukum yang kayak begitu yang kita ikuti. Tapi karena ini ada yang terbunuh, ada temannya Joshua meninggal, dia ikut. Mari kita sama-sama memperjuangkan ini. Oke, karena ada yang terbunuh, oke, terdakwa, dia pernah diminta, tapi lihat psikologinya. Seseorang ini adalah seorang jenderal yang memerintah. Apakah mungkinkah dia pergi keluar, membuat gerakan, pergi melapor? Bisa nggak itu? Bisa suatu hal yang, jangankan itu, lihat aja lah para jenderal yang lain, anak buah Sambo. Bisa nggak menolak perintah yang lain? Itu contoh. Apalagi pangkat bribka dengan jenderal. Nah, ini perlu kita masyarakat ini. Tapi namanya sudah ada korban, ya sama-sama kita sama-sama berjuang untuk hak-hak korban, hak-hak keluarga. Di samping tuh hak-hak terdakwa, mari kita perjuangkan juga. Kalau memang dia tidak salah, ayo kita lepaskan. Kalau memang salah, ya apa boleh, Pak. Tentu. Motifnya ada ketakutan terhadap FS juga ya, Pak? Siapa? Motifnya ini Pasti, nggak mungkin sih, nggak semua takut gitu. Ya apa yang mau diomongin? Misalnya, wah, gua mau ngomong Joshua nanti ketahuan, nanti kejadian apa-apa, nanti saya juga yang ditembak. Ada perpikiran seperti itu. Hah? Takut kena pangkat ya? Kenapa? Bukan pangkat. Dia mengetahui Sambo ketua pimpinan Propam, Satgasus, dan dia lihat kelihatan power dari itu. Dan dia harus ingat loh, dia ajudan bukan ajudan ajudan yang dia spesifik, ajudannya adalah mengurus anak Sambo sekolah di Taruna di Magelang. Dan sehari-harinya dia adalah petugas lantas, bukan brimob yang biasa fight. Nah, itu coba saudara ya kita pahamilah kondisi bagaimana mentalnya, bagaimana pribadinya, bagaimana itu. Pak, kalau setelah penembakan ada intimidasi dari FS nggak sih untuk menutupi penembakan ini? Ya, itu rekayasa itu apa? Semua kan tekanan, rekayasa kan? Jangankan RR, jangan yang pangkat yang jenderal aja ngikut. Iya. Hendra, siapa lagi yang pangkat? Ikut kan? Nah, coba. Berupa apa, Pak? Hah? Intimidasinya berupa apa? Oh iya, bukan intimidasi, artinya mempengaruhi supaya ngikut. Sesuai skenario. Rekayasa, skenario itu kan. Semuanya berantakan, semuanya jadi korban kan. Oleh karena itu kalau saya lihat peradilan ini harus kita lihat
sebenarnya otaknya siapa, anunya siapa, yang berbuat siapa, kita harus melihat proporsional. Jadi yang lain kan banyak korban. Ya tentu ada kadar kesalahan ringan macam-macam itu pasti ada. Tapi kalau kami meyakini klien kami adalah tidak ada dia pada tempat yang tidak pada suatu tempat yang tidak diinginkan. Tadi dia korban karena dia ikut melihat kejadian, melihat dia diminta melakukan sesuatu, tetapi secara psikologis dia tidak punya kemampuan menolak untuk bisa menyuruh si Ricky panggil, menyuruh tidak memberitahu kuat. Itu suatu hal yang tidak ada kemampuannya. Apakah tidak kemampuan itu salah? Belum tentu, ya. Jadi kita lihat perkembangan sidang selanjutnya. Pak, ini Terima kasih. tanggapan eksepsi hanya beberapa Ya, dari dia sekarang. ya karena kita Terlalu singkat nggak sih, Pak? Nah, kita kooperatif, jadi dia minta bantu jaksa, berarti kita kirim juga soft copy-nya. Ya kita mau cepat ya udah dia tanggapin ya silakan, lebih bagus. Pak Riki mengaku juga ya Pak melihat Sambo nembak Oh enggak, Joshua. enggak lihat kan dari awal kan sering begitu kan. Jadi yang dia lihat kan Rizal menembak. Kemudian pada saat kejadian kan bengong, kejadian dia goncang. Ada Baradae, HT kan, ada HT dari Romer, dia berbalik arah ke belakang. Mungkin dia berharap ada dukungan nih. Ada dukungan ajudan melihat keadaan ini, kejadian tembakan. Dia balik nggak ketemu mukanya si Romer, mungkin agak masih di mana. Kemudian dia berbalik arah, Sambo posisi tembak, tapi tembak dinding, tembak tangga. Tadi dia tidak melihat, mungkin sebelumnya dia nggak tahu. Bagaimana dia mau kita paksa, kamu pasti tahu dong, belum tentu. Itu kan jarak detik kan, tembakan itu. Kira-kira itu dispute-nya, dia kenapa tidak melihat gitu. Soal Ya? janjian uang sama iPhone itu gimana Pak? Apakah benar kalian bakal Kalau iPhone itu kan, itu sebenarnya sudah kejadian. Dia dianggapnya sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang komandan, majikan mengasih sesuatu. Tapi bukan. Ya, itu diterima, itu udah kejadian, sudah berapa hari kejadian, suruh ganti HP kamu kan udah tua, itu. Jadi nggak ada hubungan dengan perencanaan, nggak ada hubungan dengan. berarti tidak ada hubungan soal ini menghilangkan upaya enggak. menghilangkan alat bukti. Oh enggak, kalau menurut saya enggak ada. Ya, kalau Sambo bisa aja ucapan terima kasih. Malah ada kan rencana duit kan. Pernah ada duit tapi nggak diterima juga kan, nggak. Pokoknya ya apa yang kita bisa tolak, misalnya pimpinan seperti itu ngasih, misal dikasih pun siap. Polisi kan pasti begitu, siap. Nah, jadi kita tolong lihat juga konteks persoalan ini dengan dia sebagai kecuali kalau masyarakat biasa yang mau ini dia kan, apalagi si Ricky nih kerjanya habis selesai itu kan harus pergi ke rumah Sambo yang di Magelang untuk urus anaknya. Kalau tahu kejadian begini akhirnya ya korban jadi terdakwa. Oke, ya. Terima kasih ya.